Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program DPR Kini bersama dengan saya, Subki Abdul. Sepekan menjelang sidang bersama DPD, DPR, dan juga MPR RI yang akan diselenggarakan 16 Agustus 2023 mendatang. Lalu sejauh mana persiapan sudah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI? Simak wawancara selengkapnya bersama dengan Bapak Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI. Berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul dalam program DPR Kini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama yang akan diselenggarakan oleh DPR, DPD, dan juga MPR pada tanggal 16 Agustus 2023 mendatang. Sudah hadir bersama-sama saya di tengah hari ini, yaitu Bapak Insinyur Indra Iskandar MSI selaku Sekretaris Jenderal DPR RI. Apa kabar Pak Indra? Sehat? Baik, alhamdulillah Mas Sibuk Subki. ya Pak, banyak acara di DPR. Selain persiapan sidang 16 Agustus, kita juga akan jadi tuan rumah AIPA ya Pak, ke-44 di tanggal 5 hingga 11. Tapi sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah Pak, ini dengan berbagai macam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh DPR. Tapi sejauh ini kalau kita bahas terkait dengan persiapan sidang bersama ini, bagaimana progresnya sejauh ini, sudah berapa persen sih Pak Indra? Ya, sidang bersama, kemudian juga sidang APBN, pidato Presiden Nota APBN itu sebenarnya itu adalah kegiatan yang sudah menjadi siklus tahunan ya. Dan itu kan diatur oleh undang-undang. Jadi dari sisi persiapan, walaupun ini menjadi sesuatu yang sudah semacam quote-unquote rutin, tapi tentu kami mempersiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Tentu dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan semacam ini itu harus tetap menunjukkan kegiatan kenegaraannya gitu ya. Nah, kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan baik di lingkungan DPR, di lingkungan dengan DPD, juga dengan lingkungan MPR tentang kegiatan persiapan ini. Dan prinsipnya semua sudah siap dengan kegiatan ini, termasuk aspek-aspek lainnya tentang koordinasi pengamanan, koordinasi teknis lainnya juga kita sudah berjalan. Biasanya memang setiap tahun kita mulai bulan April sudah mempersiapkan ya. Ini kan kalau misalnya kita ngebahas juga soal sidang bersama ini kan bergantian tuan rumahnya antara DPD maupun misalnya DPR. Kali ini tahun ini 2023 ini DPD sebagai tuan rumahnya. Tapi kalau misalnya dari segi DPR ini Pak, apa saja yang sudah yang dibantu oleh DPR untuk bisa mensukseskan terselenggaranya sidang bersama ini Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, untuk sidang bersama ini kan setiap tahun bergantian ya. DPR, DPD, DPR, DPD. Tapi nomenklatur kegiatan tersebut adalah sidang bersama DPR DPD. Itu nomenklatur itu final itu ada di undang-undang. Lalu untuk siangnya itu khusus DPR, yaitu nota APBN pemerintah tentang RUU APBN. Itu pidato Presiden, kalau itu spesifik acara DPR. Nah, berkaitan dengan sidang bersama, walaupun adalah hostnya adalah teman-teman di DPD, tapi tetap kami juga memberikan support yang maksimal ya. Tadi saya jelaskan misalnya koordinasi mengenai pengamanan ya, baik pengamanan dari dengan pengamanan wilayah maupun juga pengamanan dengan VVIP dari Pas Pampres. Kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan dan tentu kita menginginkan pengamanan ini semuanya nanti dilakukan dengan cara yang ramah tapi juga tidak mengurangi ketegasan dalam pengamanan gitu ya. Itu adalah bagian dari cara. Nah, hal-hal lain tahun ini juga untuk paduan suara yang mengiringi Gita Bahana. Untuk Indonesia Raya. Kalau tahun lalu tuh kita menggunakan Gita Bahana Nusantara ya. Tahun ini kita tidak menggunakan lagi Gita Bahana karena memang pada saat latihan itu waktunya sulit ya, karena Gita Bahana juga ada kegiatan dengan di istana, ada kegiatan di kita. Jadi tahun ini kita
memberi kesempatan kepada teman-teman mahasiswa dari Sekolah Tinggi Intelijen, dari BIN. Kemudian siangnya dari Universitas Pertahanan juga kita beri kesempatan orkestranya dan paduan suaranya untuk mengiringi lagu Indonesia Raya nanti. Oke, jadi akan ada perubahan dari sisi bagaimana susunan acara pada saat sidang bersama ini terkait dengan bagaimana kalau misalnya kita Bahana Nusantara yang biasa kita dengarkan saat sidang bersama ini. Kali ini ada dari teman-teman mahasiswa dari Universitas Pertahanan dan juga dari teman-teman dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Pak, kalau saya tadi juga Bapak sebenarnya juga sudah membahas terkait dengan bagaimana koordinasi antara DPR, DPD, MPR maupun juga dengan pihak pemerintah. Sejauh ini bagaimana Pak komunikasi dengan Sekretaris Negara, dengan Pas Pampres, apakah juga sudah berjalan dengan lancar dan juga sudah terkoordinasi dengan baik seperti itu Pak? Ya, memang dengan masing-masing sekretariat jenderal ya, baik sekretariat jenderal DPR dengan DPD maupun MPR, ini kita sudah punya kesepakatan lah itu. Jadi siapa mengerjakan apa, tanggung jawab apa. Oh, sudah dibagi-bagi tugas. Sudah ada tanggung jawab ya, termasuk misalnya nanti soal ornamen-ornamen di ruang sidang seperti apa gitu ya. Kita menginginkan sesederhana mungkin tapi tanpa mengurangi kekhidmatan gitu ya. Simbol-simbol kenegaraan, simbol-simbol hari raya kemerdekaan tuh tetap kita munculkan. Begitu juga dengan acara yang dilakukan pada siang harinya, kita juga sudah membuat skenario-skenario. Jadi saya kira baik dengan DPD, MPR maupun juga dari lingkungan eksternal Kompleks Senayan, yaitu dengan Sekretariat Negara dan juga unsur pengamanan dari Pas Pampres, semua sudah bertemu kita ya. Jadi saya kira nanti mendekati seminggu depan kita akan bertemu, tapi kita sudah bicara soal kondisional di lapangan ya, penempatan tentang keamanan, kemudian tim peliputan seperti apa, kemudian juga paduan suara seperti apa. Nah ini setelah COVID, ini tahun ini adalah merupakan pertama kali para teladan kita undang kembali. Oke, ya. Jadi ini satu yang ini juga sepertinya seolah-olah kayak baru lagi gitu ya. Ini berarti nanti sudah bisa dipastikan bahwa setelah pandemi 2 tahun ini teman-teman teladan akan diundang kembali ke di gedung kawasan Senayan Jakarta ini untuk bisa bersama-sama mengikuti jalannya sidang bersama. Kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama 16 Agustus 2023. Tetap saksikan DPR ini. Masih bersama dengan Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar, kita masih membahas terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama 16 Agustus 2023. Pak Indra tadi sempat menyinggung terkait dengan bagaimana ini ada 2 tahun pasca pandemi akan ada lagi dihadirkan kembali ini para teladan. Ini seperti apa keputusan akhirnya mengundang kembali teman-teman teladan untuk bisa hadir ke Jakarta nih Pak? Ya, jadi sesuai dengan keputusan Presiden bahwa pandemi COVID itu sudah cabut ya, menjadi endemik, sehingga nanti ruang sidang itu semua undangan-undangan juga akan kembali diundang penuh ya. Semua anggota DPR, DPD, kemudian juga para duta besar, kemudian juga lembaga-lembaga negara full diundang, sehingga kapasitas kursinya itu 1.000 lebih nanti akan terisi penuh gitu ya. Nah, di bagian balkon sebelum COVID kan memang para teladan nasional ini selalu mengikuti pidato Presiden ya. Jadi untuk tahun ini setelah kita kemarin 3 tahun kemarin dibatasi karena COVID,
tahun ini akan diberi kesempatan lagi para teladan untuk bisa menghadiri pidato presiden, acara-acara ini, baik sidang bersama maupun undang-undang RUU APBN siangnya, itu akan diundang lagi. Jadi di atas itu akan terisi penuh oleh para teladan nanti. Oke, jadi sudah bisa dipastikan nih teman-teman teladan akan hadir pada tanggal 16 Agustus mendatang. Pak, ini kalau misalnya kita membahas juga terkait dengan bagaimana ini kan akan ada banyak juga, ini akan menjadi mungkin periode di tahun 2019-2024 anggota DPR RI akan begitu antusias untuk datang karena 16 Agustus 2024 ini kan belum tentu akan hadir kembali. Nah, seperti apa sih Pak? Misalnya juga para anggota DPR dan juga DPD dan maupun juga MPR-nya, bagaimana akhirnya para anggota ini bisa hadir, seperti apa sih kalau dari DPR sendiri itu Pak? Undangannya seperti apa, dalam waktu berapa hari akan disebarkan seperti itu? Ya, informasi tentang ini kami sudah sosialisasikan, sudah kami blasting ya lewat SMS maupun di WhatsApp anggota. Nanti akan minggu depan kami akan blasting lagi. Jadi memang karena ini kita juga harus memahami apa yang disebut dengan misalnya tahun politik gitu ya. Kami sangat yakin semua anggota pada tahun ini akan hadir secara fisik semua gitu ya. Maksimal gitu ya. Karena nanti tahun depan itu di awal tahun sudah ada pileg dan pilpres gitu ya. Sehingga nanti di Agustus tahun depan tentu ada anggota-anggota yang misalnya tidak terpilih kembali ya pasti sudah tidak akan, biasanya tidak tertarik lagi untuk hadir gitu ya. Jadi mungkin ini adalah tahun terakhirnya para anggota untuk hadir, dan saya kira setelah kita 3 tahun kemarin dibatasi dengan COVID ya, mulai dari penjarangan tempat duduk, kemudian juga bergantian dari masing-masing fraksi ya. Tahun ini kan full 100% diundang semua. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang menarik kembali ya. Oke. Jadi kita harapkan juga nanti bagaimana 575 anggota DPR RI yang akan hadir di sidang bersama. Pak, kalau misalnya kita kan juga DPR RI sebagai TV Parlemen sebagai official broadcast sidang bersama, bagaimana teman-teman media lain ini akhirnya juga terkait dengan peliputan sidang ini, apakah juga sudah dilakukan koordinasi terhadap media-media lain yang akan juga melakukan peliputan, seperti apa tuh Pak? Ya, untuk peliputan memang sudah disepakati juga dengan TV Pool ya, nanti TV Parlemen yang akan menjadi fasilitator. Jadi nanti baik peliputan dengan media-media yang lain, semua biasanya nanti mengambil gambar itu dari TV Pool DPR, termasuk juga untuk kepentingan di DPD dan MPR. Jadi saya kira di dalam ini kan karena jumlah kamera dibatasi sehingga perangkat peliputan yang ada di DPR itulah menjadi sandaran utama semua untuk menyaksikan persidangan ini. Oke, berarti nantinya pastinya teman-teman masyarakat juga bisa menyaksikan secara langsung nih melalui kanal-kanal di TV Parlemen maupun YouTube maupun juga di portal DPR. Kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama. Tetap saksikan DPR Kini. Terima kasih Anda masih menyaksikan DPR Kini. Seperti ini masih ada pembahasan ya antara DPR, DPD dan juga MPR terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama di tahun 2023 ini. Nanti bagaimana juga ini akan menunggu keputusan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait dengan bagaimana agenda pada saat sidang bersama. Tapi Pak Indra, kalau misalnya kita melihat perjalanan dari sidang bersama selama pandemi dan juga di tahun 2023 ini sudah lepas dari pandemi, ada nggak sih Pak perubahan-perubahan yang sepertinya ini menjadi hal yang baru yang bisa kita lakukan di tahun 2023 ini terkait dengan hal-hal teknis ataupun apapun itu Pak? Ya, memang setelah kita 3 tahun kemarin tata cara persidangan itu dilakukan dengan pembatasan-pembatasan ya.
tahun ini kan pertama kali akan dilakukan kembali secara full di dalam persidangan nanti. Tentu ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi anggota dewan, juga bagi masyarakat dan media untuk meliput ini. Ini karena ini adalah tahun terakhir politik dari anggota dewan, sehingga memang acara semacam ini di samping ini juga merupakan pembukaan masa sidang, tapi ini juga adalah tempat atau forum bertemunya seluruh anggota dewan yang selama ini semua sibuk masing-masing di masing-masing alat kelengkapan dewan ya, di komisi dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sidang bersama ini semua anggota dewan itu misalnya 575 mereka akan bertemu dan biasanya ini saling bertegur sapa dan kangen-kangenan, dan jadi terasa memang ini adalah seperti lebarannya anggota gitu ya, Pak? Seperti lebaran anggota, ini silaturahmi yang sangat hangat lah saya lihat ini. Akan menarik gitu ya, karena baru ketemu lagi dengan selama ini kan semua sibuk di dapil, sibuk di komisi masing-masing. Nah, ini nanti tumplek-plek di situ seperti kayak lebaran gitu, jadi tentu akan menjadi sesuatu yang sangat unik dan kita pastikan pasti suasananya akan sangat cair dan hangat gitu. Okay. Udah ada tanggal-tanggal kapan untuk gladi kotor, gladi bersih belum Pak, yang sudah ditetapkan bersama DPR, DPD dan juga pihak dari istana seperti itu? Ya, kalau untuk gladi kotor itu direncanakan tanggal 14 ya. Kemudian gladi bersihnya direncanakan tanggal 15. Tapi untuk orkestra dan choir dan paduan suaranya itu direncanakan tanggal 12 dan 13 mereka akan melakukan latihan-latihan penyesuaian dengan tempat ya. Kalau yang dari Sekolah Tinggi Intelijen itu pagi, jumlahnya terbatas, paduan suaranya itu hanya sekitar 50 orang, ditambah orkestra musik dari mereka. Yang siang nanti itu Universitas Pertahanannya itu di samping orkestra juga mereka juga akan menghadirkan 100 paduan suaranya. Jadi saya kira cukup menarik nanti kegiatan tahunan ini akan dihadiri oleh banyak kalangan tentu ya. Oke, ini juga kita terus berbenah menyiapkan bagaimana persiapan dari sisi teknis dan juga non teknis di DPR RI, juga perbaikan juga sudah dilakukan seperti itu. Mungkin terakhir Pak Indra Iskandar, apa nih yang mungkin ingin disampaikan oleh masyarakat? Bagaimana mungkin masyarakat juga bisa menyaksikan sidang bersama ini dan seperti apa, silakan Pak Indra. Ya, tentu kami memohon doa restu dari seluruh masyarakat Indonesia pada saat acara nanti 16 Agustus, yang itu acara resmi kenegaraan, mulai dari sidang bersama, kemudian sidang tahunan, pidato tahunan Bapak Presiden, bisa berjalan baik dan lancar, dan tentu ini kami juga mempersilahkan masyarakat untuk bisa menyaksikan ini di channel YouTube DPR dan live streaming. Saya kira ini adalah tahun yang menarik untuk disaksikan, karena nanti kita akan melihat bagaimana strategi pemerintah dalam di tahun akhir pemerintahan berkaitan dengan program-programnya tersebut. Setelah ini kami akan mewawancari Sekretaris Jenderal DPD RI Bapak Rahman Hadi terkait dengan persiapannya untuk menjelang sidang bersama 16 Agustus 2023 mendatang. Selengkapnya setelah jeda berikut ini. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam
program DPR Kini bersama dengan saya Suki Abdul. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama MPR, DPR, dan juga DPD yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2023 mendatang. Dan sudah hadir bersama dengan saya hari ini Bapak Dr. Rahman Hadi MSI selaku Sekretaris Jenderal DPD RI. Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah Sehat ya, Mas Suki, ya. Di tengah kesibukannya mungkin mempersiapkan sejumlah agenda persiapan sidang bersama maupun juga agenda-agenda di DPD. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di DPR Kini. Pak Rahman, kalau misalnya kita membahas ini 2 pekan lagi, kita akan melaksanakan sidang bersama. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Kebetulan ya, memang sesuai dengan Undang-Undang MD3 itu bahwa sebelum memasuki masa sidang, DPR maupun DPD melaksanakan sidang secara bergantian sebelum pembukaan masa sidang. Dan tahun 2023 ini DPD sebagai host. Ya. Kalau kita melihat ke belakang kan di periode anggota 2019-2024 ini, tahun 2020 sidang pertama itu kan kita sama tahu ya bahwa kita mengalami pandemi, sehingga sidang yang dilakukan oleh DPD sebagai tuan rumah itu dalam posisi sangat-sangat terbatas. Tapi tahun 2023 ini dengan kondisi yang sudah situasi normal, maka kami harus mempersiapkan sidang ini seperti halnya di tahun 2019 yang lalu dengan kondisi normal. Sejauh ini persiapan kita sudah baik, lintas koordinasi sudah kita lakukan, kemudian persiapan teknis sudah berjalan, dan hal-hal yang memang seharusnya baru akan kita lakukan menjelang H-4 atau H-5 memang baru akan kita dilakukan di H-4 atau H-5. Oke, jadi sejauh ini sudah berapa persen nih Pak? Kalau bisa kita sampaikan kepada pemirsa. Kalau secara kalkulasi persiapan secara keseluruhan kita udah mencapai 85%. Oke. Yang 15% itu adalah memang seharusnya dilakukan adalah mendekati waktunya. Oke, ini kan juga Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti juga menyatakan bahwa kesiapan DPD RI sebagai penyelenggara sidang tahunan 16 Agustus. Kalau misalnya dari hal-hal teknis maupun juga non teknis yang sejauh ini sudah dilakukan DPD RI bersama dengan kerjasama dengan DPR maupun juga pihak kementerian lembaga terkait, sejauh ini bagaimana Pak? Karena sidang ini adalah paralel ya, jadi pagi itu ada sidang tahunan, kemudian dilanjutkan dengan sidang bersama antara DPR dan DPD yang hostnya adalah DPD. Persiapan kita tentu saja melibatkan ketiga institusi ini, MPR, DPR, dan DPD. Itu yang pertama. Koordinasi sudah kita lakukan secara teknis, siapa mengerjakan apa, kemudian pembagian tugas secara proporsional, dan baik itu substansi maupun hal-hal yang teknis juga sudah didistribusikan. Dan sampai kemarin tanggal 17 Juli itu kita melakukan evaluasi akhir untuk persiapan di masing-masing unit. Tentu saja kalau kita lihat unit kita misalnya antara Biro Umum DPR, DPD, dan MPR membuat suatu format dan formula tertentu dalam skenario sidang itu, kemudian menyepakati beberapa hal untuk dikerjakan secara bersama. Oke. Jadi 17 Juli terakhir kemarin ini adalah rapat evaluasi terakhir. Ada persiapan apa sih terakhir, Pak hal-hal evaluasi yang mungkin bisa didapatkan dari pembelajaran dari sidang tahunan di tahun sebelumnya? Apakah di tahun ini akan ada perbaikan atau seperti apa tuh Pak? Ya, yang pertama adalah kita lihat daripada tingkat kehadiran ya. Kita harapkan memang kehadiran dari sidang itu sesuai dengan kapasitas, bahwa ada 136 anggota DPD RI dan 575 anggota DPR RI yang kesemuanya adalah anggota MPR. Dan sidang di pagi hari adalah sidang MPR, audiensnya kan sama dengan sidang bersama. Selain daripada itu, kita juga mengundang semua stakeholder terkait. Dari kabinet yang ada saat ini, kemudian seluruh pimpinan lembaga negara, kemudian kita juga mengundang stakeholder lain yang terkait dengan ketatanegaraan kita. Jadi secara keseluruhan undangan kita itu nanti diharapkan akan ada sekitar 1.250 undangan sesuai dengan kapasitas. 1.050 undangan sudah didistribusikan atau akan segera didistribusikan? Biasanya H- berapa nih Pak undangan baik kepada 136 anggota DPD maupun juga kepada para menteri di Kabinet dan juga stakeholder terkait ini?
Undangan biasanya kita distribusikan, kalau terlalu lama mungkin takut Nanti lupa gitu. lupa ya, takut terselip. Tetapi memang biasanya kita akan distribusikan adalah H-7. Jadi H-7. Kalau secara kelembagaan di DPD sendiri adalah ketika penutupan masa sidang yang lalu sudah disampaikan kepada Bapak Ibu anggota melalui sidang paripurna bahwa kita adalah sebagai tuan rumah dan menghimbau untuk seluruh anggota 136 itu berpartisipasi hadir, karena ini adalah bagian daripada pembukaan masa sidang. Jadi agenda di DPD itu begini, tanggal 15-nya itu kita ada pembukaan masa sidang Oke. pasca reses, pembukaan masa sidang. Bersamaan dengan itu kemudian akan dilaksanakan kegiatan di hari yang sama, itu ada rangkaian gladi bersih ya, gladi bersih, kemudian Bapak Ibu anggota yang terlibat dengan peranannya mungkin akan bisa menyaksikan itu setelah sidang paripurna. Oke, jadi di tanggal 15 ini sidang pembukaan untuk para anggota DPD RI yang hadir, nanti kalau misalnya itu dilanjutkan dengan gladi bersih. Tapi kira-kira kalau misalnya setiap tahun kan kita juga menyaksikan misalnya bagaimana Presiden Joko Widodo ini menggunakan pakaian adat tertentu. Tapi kalau misalnya di sidang bersama ini ada nggak sih Pak kira-kira tema-tema yang akan disampaikan di sidang bersama tahun ini? Jangan dijawab sekarang, tetap di DPR Kini. Anda masih menyaksikan DPR Kini dan masih bersama dengan Bapak Rahman Hadi. Pak, ini kalau misalnya kita saksikan setiap tahunnya Presiden, Wakil Presiden ini menggunakan pakaian adat. Tapi kalau misalnya kita tidak, ini kita juga masih menunggu kira-kira tahun ini akan menggunakan pakaian adat apa. Tapi kalau misalnya kita membahas sidang bersama ini, ada sih tema apa sih Pak yang akan kita lakukan di sidang bersama tahun ini? Sebagaimana kita ketahui adalah tema daripada Hari Kemerdekaan yang ke-78 ini adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Oke. Ya, barangkali sebuah tema yang memang harus kita breakdown dalam satu kegiatan yang secara ketatanegaraan, khususnya di sidang bersama ini. Maka kalau kita lihat tema ini menjadi sebuah acuan buat kita. Selain daripada itu, ada tema-tema tertentu yang memang kita juga menyesuaikan dengan tema daripada Sekretariat Negara. Misalnya bagaimana formula dekor itu pergeseran dari Jakarta ke IKN. Oke. Ya, jadi misalnya ondel-ondel ke ornamen daripada Kalimantan Timur. Oh, seperti itu. Seperti itu. Itu juga kita mendapatkan gambarannya seperti itu. Oke, jadi mungkin ada pergeseran bagaimana sebelumnya nih DKI Jakarta sebagai ibu kota, karena kita juga akan mengetahui bahwa juga ini akan ada transisi perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Tapi kalau sejauh ini Pak, kapan terakhir rapat bersama dengan misalnya pihak Sekretaris Negara maupun juga Pas Pampres dalam hal ini untuk pengamanan dalam sidang bersama ini? Rencana kita adalah di minggu yang akan datang, di sekitar tanggal 7 ya, kita akan mengundang dari semua elemen, baik itu Sekretariat Negara, kemudian terkait dengan substansi, kemudian dengan Pas Pampres, kemudian yang terlibat lainnya selain daripada MPR, DPR, dan DPD, yang terlibat lainnya adalah Pemda DKI, ada pemadam kebakaran, PLN, kemudian unsur-unsur terkait itu akan secara bersama-sama melakukan pembahasan. Diperkirakan adalah H-7. Oh, H-7. Ya. Akan ada rapat gabungan. Simulasi. Ada rapat gabungan dan simulasi. Ada simulasi dengan pihak stakeholder terkait untuk bagaimana kesiapan dari penyelenggaraan sidang bersama ini. Pak, ini kalau misalnya kita juga membahas, tadi juga Pak Rahman juga sempat membahas di awal terkait dengan bagaimana perubahan dari masa tahun 2020, 2021, 2022. Ini berarti akan ada perubahan penyelenggaraan seperti apa nih Pak di sidang bersama ini setelah pasca pandemi? Yang jelas ya secara kepesertaan. Jadi kepesertaan dengan kapasitas ruang yang 1.250 itu, maka akan hadir selain anggota DPR, anggota DPD, akan dihadiri oleh seluruh duta besar negara-negara sahabat. Kemudian adalah pimpinan lembaga negara
mantan-mantan pimpinan lembaga negara termasuk mantan-mantan presiden, mantan wakil presiden itu juga akan hadir. Selain daripada itu kita akan mengundang 500 teladan dari seluruh kementerian dan lembaga. Dari 500 itu akan kita posisikan 70 itu ada di dalam gedung sidang paripurna, sementara yang 430 itu akan kita alokasikan posisinya di Nusantara 4 untuk bisa menyaksikan. Selain daripada itu, kita juga akan menghimbau para Bapak Ibu Kepala Daerah, dalam hal ini adalah Gubernur, kemudian DPRD untuk melakukan merilai ya acara sidang bersama ini secara bersama-sama mungkin dalam sebuah rapat dewan yang ada di DPRD masing-masing. Oke, jadi akan ada siaran relay seperti itu yang bisa disaksikan oleh masyarakat di masing-masing daerah, di masing-masing perwakilan dari baik ya misalnya di DPD maupun juga DPR RI. Tapi Pak, kalau misalnya sejauh ini nih Pak, ada nggak sih hambatan yang mungkin Pak Rahman bisa, yang mungkin Bapak temui atau semuanya mulus-mulus saja? Karena ini adalah agenda tahunan dan persiapannya bukan baru kita persiapkan ketika akan melaksanakan sidang. Jadi kita juga sudah mempersiapkan, template-nya sudah ada. Kemudian posisi kita ketika sebelum COVID, pasca COVID harus sama, maka kita mudah-mudahan tidak ada hal yang signifikan lah secara. Tapi kalau ada permasalahan-permasalahan teknis seperti tadi kita sudah melakukan koordinasi, komunikasi, dan lebih dari itu adalah kita semua adalah berkolaborasi. Berkolaborasi untuk persiapannya. Jadi sejauh ini hambatan mungkin tidak ada, diharapkan tidak akan ada seperti itu ya Pak. Tapi kita pastinya terus melakukan kolaborasi bersama DPR dan juga pastinya pihak stakeholder terkait. Kita nanti masih akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan sidang bersama 16 Agustus 2023. Jangan kemana-mana, tetap saksikan DPR Kini. Terima kasih Anda masih menyaksikan DPR Kini dan kita masih road to sidang bersama 16 Agustus 2023. Pak Rahman, kalau misalnya mungkin ini kita tinggal 2 pekan lagi menuju sidang bersama, ada nggak sih Pak hal-hal yang mungkin Bapak harapkan yang nantinya bisa tersenggara dalam sidang bersama ini seperti itu? Harapan kita pertama adalah sidang ini adalah sidang kenegaraan yang memang akan diisi oleh pidato kenegaraan daripada Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan isu-isu krusial tentang situasi kebangsaan. Oleh karena itu harapan kita memang hostnya adalah DPD RI. Kita berharap masyarakat di daerah ini bisa melihat dan menyaksikan acara ini dengan seksama. Kemudian bagi kami sebagai penyelenggara harus mempersiapkan sedemikian rupa sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam sidang bersama ini baik substansi maupun tentang hal-hal yang krusial teknis ini harus tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Ini kan seperti lebarannya para anggota DPD, DPR juga pastinya MPR, pastinya ini akan menjadi pertemuan silaturahmi terbesar gitu ya. Ya. Karena di tahun 2023 ini adalah kali pertama mungkin ya untuk seluruh anggota itu bisa bersama-sama dalam sebuah forum bersama-sama dengan elemen masyarakat stakeholder dalam sebuah panggung sidang bersama. Karena kita ketahui 2020, 2021, 2022 itu kan situasi tidak normal, di sekarang normal, ditambah lagi dengan tahun 2024 ini kan akan ada proses tahun politik pemilu dan bagi masyarakat bisa melihat partisipasi daripada keberadaan Bapak Ibu anggota yang tidak terpilih lagi, kemungkinan di sidang bersama yang akan datang kan juga belum tentu tingkat kehadirannya akan semaksimal ini. Apakah di Jakarta atau di IKN juga gitu ya Pak? Ya, selain daripada itu sama ya. Kita juga belum tahu apakah tahun 2024 misalnya 16 Agustusnya itu sudah kita laksanakan rapat paripurnanya tadi IKN kan. Seperti saya bilang tadi ada tema pergeseran daripada DKI sebagai ibu kota negara pindah ke IKN gitu dengan tema itu.
Pak Rahman, kira-kira ada hal menarik juga mungkin dari DPD sebagai tuan rumah dari Sidang Bersama 2023 ini yang mungkin akan jadi satu hal menarik yang bisa masyarakat saksikan nantinya? Seperti yang lalu-lalu memang sidang bersama ini adalah sidang hal yang biasa, tetapi di tahun ini agak spesial karena juga akan dihadiri oleh Raja-Raja Nusantara. Oke. Jadi perwakilan daripada Raja-Raja Nusantara akan ikut bersama-sama merupakan bagian yang hadir dalam sidang paripurna itu. Jadi ini akan ada Raja-Raja se-Nusantara yang juga akan hadir selain 500 teladan. Terakhir mungkin Pak ingin sekali lagi mungkin terakhir untuk masyarakat sidang bersama tahun ini bagaimana? Silakan Pak. Harapan kita adalah seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan sidang bersama ini dan kita bisa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan dan situasi kebangsaan yang dengan semua itu kita bisa bersama-sama membangun bangsa demi Indonesia yang lebih maju. Sesuai dengan temanya adalah teruslah melaju untuk Indonesia maju. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Terima kasih Bapak Dr. Rahman Hadi MSI selaku Sekretaris Jenderal DPD RI. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.